Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah bersedia untuk ikut serta dalam bimbingan kelompok ini. Baik, sebelum kita mulai ke sesi bimbingan kelompoknya, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, apakah teman-teman sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah ya. Oke, jelasin dulu bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang dimana dibutuhkan beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan nanti akan membahas topik-topik yang sedang tren atau sedang hangat gitu dibicarakan di masyarakat. Kayak tujuannya untuk teman-teman tahu informasi terbaru atau pemahaman baru yang nantinya akan didapatkan dari topik yang akan kita bahas. Selanjutnya cara pelaksanaannya seperti kita saat ini duduk setengah melingkar atau duduk melingkar dengan memanfaatkan teman-teman dari 8 sampai 12 orang. Dan nanti teman-teman jangan khawatir, di sini ada 4 asas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama ada kesukarelaan, yang dimana teman-teman sukarela untuk ikut dalam bimbingan kelompok ini tanpa paksaan apapun. Yang kedua, teman-teman dengan dengan terbuka saja tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, teman-teman jangan khawatir karena ini bersifat rahasia dan tidak akan disebar kemana-mana tanpa sepengetahuan teman-teman. Yang keempat, itu teman-teman harus mengeluarkan pendapat sesuai norma-norma yang ada gitu. Jangan asal bunyi ya yang sekarang marak dibicarakan. Terus selanjutnya di sini kan ibu udah tahu nih teman-teman siapa, tapi ibu mau mengetahui lebih dalam. Boleh sebutkan nama sama makanan favorit kalian. Dimulai dari ibu ya, nama ibu Anindya Putri Ambarianti, makanan favorit ibu bakso. Dilanjut sebelah kanan. Namaku Maulana Marsila, makanan favorit aku bebek. Nama aku Dia Ambarianti, makanan favorit aku keju. Nama aku Maulana, makanan favorit aku Nama aku Nur Fanila, makanan favorit aku suka. Nama saya Sadara Sofia, makanan favorit aku soto. Makanan favoritku sate. Nama aku Syarifata Idris, makanan favorit aku shish. Oke, wah enak-enak ya makanan favoritnya. Di sini teman-teman sudah bersedia, udah siap? Siap. Oke, tema dan topik yang akan kita bahas ini terkait pacaran ya, yang dimana udah marak, teman-teman udah usianya juga udah lumayan dewasa gitu, sudah menginjak remaja. Itu teman-teman pasti punya dong teman lawan jenis yang memang sudah dekat gitu. Jadi temanya adalah pro dan kontra pacaran. Nah, sebelumnya kan ibu udah nanya nih ke teman-teman siapa nih yang pro pacaran, siapa yang kontra pacaran. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini yang pro pacaran, yang di sebelah kiri ini yang kontra pacaran. Gitu. Oke. Sekarang ibu tanya teman-teman tahu apa sih soal pacaran ini? Oke, boleh silakan dia. Menurut saya pacaran itu bisa terbuka sama pasangan sendiri, karena ada beberapa orang yang nggak bisa terbuka sama teman atau orang tuanya. Terus dalam pacaran itu mereka bisa lebih terbuka sama pasangan sendiri. Oke, Menurut saya. menurut dia bisa lebih terbuka dengan pasangannya dibandingkan dengan teman dan ataupun keluarganya. Ada yang mungkin ingin berpendapat lain? Aku. Oke, silakan Vika. Jadi menurut aku pacaran itu tuh nggak cuma tentang hubungan antara cowok dan cewek ya. Menurut aku pacaran itu kayak bisa bikin kita berkembang satu sama lain. Jadi kita tuh bisa sama-sama belajar tentang apapun, kayak cara ngendaliin diri kayak gimana, ngendaliin emosi, terus cara komunikasi gitu-gitu. Itu menurut aku penting gitu sih. Jadi nggak cuma sekedar kayak mesra-mesraan kayak apa yang dipikirin orang-orang, enggak. Tapi kita kayak sama belajar juga. Oke,
Menurut Vika berarti di situ kita saling mengenal satu sama lain ya, dan saling belajar gitu, mendalami orang tersebut, atau mungkin bisa belajar, bisa menjadi support belajar gitu ya. Ada yang berpendapat lain? Udah enggak? Kalau dari pihak kontra ada yang mungkin setuju tidak apa-apa gitu, atau mungkin ingin menolak dari pendapat teman-teman dari pro? Kalau menurut saya bisa 50-50 ya Bu, kayak saya bisa setuju juga, bisa enggak juga. Cuman kalau setujunya saya, ya itu kan emang ada beberapa orang yang nggak bisa cerita ke orang tuanya, mungkin ada problem, atau kalau ke teman sendiri bisa aja dia nggak punya trust ke teman dia sendiri kan. Kalau ke pasangan ya itu jadi larinya ke pasangan kalau cerita kayak gitu. Ya mungkin ya benar ya, ada 50-50-nya. Mungkin kalian ada pikirannya negatif, yaitu seperti Vika yang bilang tadi, orang mikir kadang cuma mesra-mesraan, suka pegang-pegangan tangan di umum gitu, sedangkan yang kita jalani atau teman-teman mungkin yang punya pacar jalani itu merasa kalau misalkan itu tuh bisa jadi semangat hidup ya, istilahnya kayak gitu. Oke. Teman-teman, Ibu mau nanya siapa saja sih yang biasanya, kalau dari pihak pro mungkin bisa menjawab siapa saja sih yang biasanya mendukung terkait hubungan lawan jenis ini, dan pihak kontra menjawab terkait yang menolak atau tidak mendukung berpacaran. Silakan dari pihak kontra, pro dulu kali ya. Saya ini yang mendukung tidak pacaran. Kalau dari aku sendiri, orang tua sama kakak-kakak, abang-abang aku tahu sih, terus kayak selagi itu bisa membawa dampak positif, mereka setuju-setuju aja, asalkan kita tahu batasan, terus kayak nggak melenceng gitu loh. Jadi mereka mendukung. Iya betul, berarti kalau dari Vika gitu menjawab, emang selagi belum keluar batas itu didukung saja ya. Dari pihak pro nih, ada yang menjawab? Kontra, maaf. Kalau misalnya kan tadi emang sebagian orang ada yang nggak melenceng. Cuman buat orang-orang yang melenceng di tempat umum tuh gimana ya, kayak kan kadang kurang enak dipandang di tempat umum seperti kayak gitu. Kan memang tidak semua orang, tapi sebagian orang ada yang kayak gitu. Itu gimana? Ada yang menjawab? Itu biasanya sebagai orang itu pasti ya, ada mungkin beberapa yang ya udah mantan cuek sama orang-orang sekitarnya, mungkin ada juga yang kayak ada nih kalau gue kan Iya sih, cuman kadang tuh kalau pikir orang tua agak beda ya sama kita. Jadi kadang tuh kalau misalnya Gen Z sekarang mungkin bisa maklum ya, kayak gitu-gitu udah jadi hal lumrah kan kalau kita. Cuman buat orang tua zaman sekarang kadang tuh kayak nggak suka ngeliatnya kayak buat anak-anak muda yang kayak gitu di tempat umum. Ya, ini jangan berantem ya. Nah, jadi ya benar kata Ataya tadi kan, orang tua sekarang kan mungkin agak khawatir ya, istilahnya khawatir ke anaknya sendiri gitu terkait pacaran, takut keluar batas. Tetapi teman-teman dari pro ngerasa kalau misalkan selagi kitanya bisa menjaga diri, selagi kita bisa membatasi diri, mungkin itu tidak apa-apa gitu, dan tidak melihat dari pandangan orang lain gitu ya. Selanjutnya Ibu mau menanyakan terkait kapan sih pacaran itu dianggap wajar atau mungkin dinormalisasikan, dan kapan yang dianggap yang tidak wajar. Dari kontra ada yang ingin berpendapat? pacaran yang lagi wajar kayak misalkan sekolah itu udah berani cuman bangku-bangkuan, di situ misalkan ada tangan yang udah celana aneh-aneh, padahal dia udah tahu itu di sekolah, di CCTV, tapi tetap dilakuin. Ada yang mau ngelak dari pihak pro? Tapi kan nggak semua orang kayak gitu, kayak nggak semua orang tuh kayak punya pikiran, nggak semua orang itu kayak ya cuma bukan kebutuhan juga, kayak ya udah cuman pergi aja ke kantin bareng, terus pulang bareng ngobrol, kan ada juga yang kayak gitu. Oke, dari sisi negatifnya emang banyak sekarang anak-anak yang
menormalisasikan kayak pegangan tangan di sekolah, di depan guru, terus mungkin di kelas pangku-pangkuan atau hal-hal negatif lain yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah ya. Cuma menurut pihak pro ini ternyata tuh ada loh yang nggak seperti itu, nggak semua orang melakukan hal-hal tersebut gitu. Mungkin ada yang malah belajar bareng, malah ke kantin bareng, malah bisa jadi tukar pikiran gitu, tukar pelajaran dan lain sebagainya ya. Oke, itu tidak apa-apa, boleh saja kalian berpendapat sesuai apa yang ingin kalian katakan saja. Terus kenapa sih ada sebagian orang yang masih mendukung pacaran? Kalau dari pihak kontra kan udah jelas itu tuh zina kan, dan tidak diperbolehkan kan seharusnya kalau dalam agama Islam. Kenapa sih di zaman sekarang ini masih ada yang pro pacaran, sedangkan itu kalau menurut agama kita ya tidak diperbolehkan? Dan kenapa sih ada yang kontra pacaran? Apakah ya itu yang mungkin teman-teman tadi udah jawab, seperti hal-hal buruk malah dilakukan dan lain sebagainya? Silakan dari pihak pro dulu kali ya. Itu kayak tadi dibilang sih, yang kayak di awal sama itu, kalau misalnya pacaran kan nggak selalu mengarah ke hal yang negatif kan. Jadi kita bisa support satu sama lain gitu kan. Apalagi kalau misalnya pasangan kita mungkin lebih tua, jadi dia bisa ngomong, terus kayak mungkin kita dikasih tahu yang baik-baik, terus habis itu kayak dikasih tahu apa yang belum kita tahu, jadi kita kayak bisa lah wawasan kita bertambah dengan adanya kita kayak hubungan kayak gitu. Tapi yang nggak mengarah ke yang kayak cium-ciuman atau kayak gitu. Jadi kayak kita saling support sama lain, kayak saling belajar. Oke, jadi menurut Vika nih malah kalau misalkan punya teman lawan jenis yang lebih dewasa, lebih mengajarkan tahu batasan ya, ada batasannya gitu, dan tidak ke hal-hal yang negatif. Dari pihak kontra, tapi biasanya cowok yang lebih dewasa tuh pikirannya agak ke atas banget kan. Jadi gak semuanya cowok dewasa tuh memiliki pikiran yang bisa membangun ceweknya yang lebih muda dari dia. ya mau disanggah? Tapi itu kan nggak semuanya kan? Iya, misalkan kakak, karena pengalaman gue juga kan, gue yang ini kan kayak ngalamin sendiri. Jadi kalau bilang kalau misalnya cowok-cowok yang jadi tua pada umumnya selalu mengarah ke hal-hal yang kayak gitu, menurut gue enggak sih, karena Orangnya aja, iya, itu pemikirannya. tergantung orangnya juga nggak sih. Kalau misalnya emang orang punya pendirian, ya udah pacaran yang nggak aneh-aneh, mungkin nggak kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia punya plan, terus kayak emang dia punya visi misi, terus punya tujuan, terus kayak tujuannya kayak ya udah kuliah kerja gitu, nggak aneh-aneh, bagus. Kan kita juga dirinya ke bawah kan, berdampak yang positif gitu. Oke, benar ya. Dan di sini emang nggak ada yang salah dan nggak ada yang 100% salah dari pendapat teman-teman. Ada yang mau disanggah lagi? Apa dari pihak kontra malah oh iya ya benar juga ya gitu? Tapi kan bisa aja ada beberapa kasus kayak yang terakhir kayak living together kayak gitu kan, jadi berakhir yang nggak baik gitu. Mungkin emang ada beberapa orang yang pemikiran perempuannya yang lebih muda, yang nggak gampang ikut yang lebih tuanya tuh yang negatif. Cuman ada juga beberapa orang yang jadi nurut banget, sampai kalau mau diajak ke negatif pun jadi mau kayak gitu, karena bilangnya harus nurut kayak gitu. Iya, beberapa kasus ya. Oke, dan dilihat dari kasus-kasus yang ada di zaman sekarang ya, yaitu benar banget tuh yang kata Ataya, sekarang maraknya tuh living together. Walaupun pacarannya mau satu apapun, malah ceweknya tuh jadi nurut dan jadi tunduk gitu. Itu
itu tidak dinormalisasikan ya teman-teman, tetap harus ada batasannya, apalagi teman-teman di sini masih di tahap remaja yang dimana teman-teman mending mencari apa ya, mencari teman memang harus lebih luas lagi gitu, jangan malah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Lalu di mana sih teman-teman nih yang dari pro nih, biasanya teman-teman pro melakukan atau apa ya, berhubungan dengan lawan jenis itu di mana, kayak ngedate lah istilahnya. Menurut saya biasanya di kafe. Di kafe. Ada yang lain? Tapi kadang di rumah, kalau di rumah itu kadang ada waktu dalam. Oke, tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Terus teman-teman ada yang mau menjawab dari kontra? Atau mungkin kayak dampak negatifnya nih, kayak di rumah emang itu nggak takut gimana-gimana gitu? Sebagian orang tua yang mengizinin anaknya menetap di rumah itu rata-rata tuh kayaknya udah punya trust diri banget ya buat anaknya. Jadi ada juga beberapa teman-teman aku, sebenarnya aku nggak gitu kontra banget sama ini, kayak lebih kayak oke fine aja, karena kebanyakan tuh mereka tuh nggak yang ngekep bisa di kamar berduaan, nggak bisa aja kayak di ruang tamu gitu. Kayak mau di kamar pun kadang pintunya kan dibuka kan, jadi orang tua bisa ngeliat sih. Cuman aku lebih kontranya sih sama pacaran yang di sekolah tadi, kayak yang lebih mesra di sekolahnya itu kan gak enak dilihat sama guru-guru, terus kayak siswa-siswa juga kan sekolah tujuannya kayak buat belajar gitu. Gitu. Ya, benar juga kata saya ya, kalau misalkan emang di rumah tetap harus dalam pengawasan orang tua, tetapi kalau di sekolah itu kan walaupun emang kadang kan diawasi sama guru-guru, tetapi anaknya masih bebel gitu, masih ayo udah sibuk orang cuma pegangan tangan, ayo udah sibuk orang cuma duduk berdekatan aja gitu. Tetapi tetap harus tahu batasan ketika kalian berada di mana gitu. Di suatu tempat pun jangan sampai keluar dari batasan yang ada dan norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya yang terakhir nih dari pihak pro, gimana sih cara kalian berpacaran sehat? Dan dari pihak kontra, dari sekian banyak kasus kan teman-teman juga pasti gak menutup kemungkinan teman-teman adalah rasa suka dengan lawan jenis. Nah, gimana sih teman-teman caranya biar nggak lebu daripada nanti ke luar batas atau lain sebagainya? Nah, dari pihak kontra dulu, pro dulu kalian. Menurut saya pacaran ya belum waktu aja, kadang cerita sekali gimana, terus keluar ya udah makan gitu aja sih, kayak mulai kayak berlebihan sampai 2 kali. Anggun, ada yang mau dijawab? Tika, cara berpacaran yang positif ya, maksudnya yang sehat gitu. Kalau aku sih biasanya punya kayak kebiasaan gitu, jadi tiap kita habis menjalani hari-hari kita tuh selalu suka cerita gitu, kayak gimana hari ini, terus kayak ada apa gitu, ada yang surat atau enggak, kayak tujuannya tuh biar kita tuh tahu tentang diri masing-masing, karena kebetulan aku beda gitu kan, karena cowok lebih tua, jadi aku punya kehidupan yang berbeda gitu. Jadi tujuannya kita cerita-cerita biar dia tuh kayak, oh jadi kegiatan dia sama hari ini tuh kayak gini. Jadi kayak enggak terlalu ketinggalan update dari dia juga kan. Terus dari situ biasanya kalau ada masalah gitu, aku selalu nyelesain dengan cara komunikasi gitu. Biasanya dia tuh selalu ngomong, kayak selalu kasih tahu kalau misalnya lagi marah atau lagi ada konflik, jangan ditinggal, terus jangan pernah nggak diselesaiin, kalau bisa selesaiin dulu, karena kalau misalnya nggak diselesaiin nanti tuh malah jadi panjangan, terus nanti satu hari itu bisa meledak gitu loh, Jadi toksik ya. iya jadi toksik gitu. Jadi kalau bisa usahain kalau emang ada masalah
misalnya sebelum tidur tuh selesaiin, karena kalau di bawah tidur tuh nggak enak, jadi kayak ya kayak heavy banget pikirannya. Jadi kita kayak selalu explore tempat-tempat yang seru, jadi nggak cuma ngedekam gitu, nggak cuma apa ya, pokoknya nggak flat gitu sama pacaran. Jadi kayak ada experience, terus kita kayak juga jalan-jalan ke alam, ke curug gitu. Terus kita juga punya rencana-rencana lain yang selalu apa ya, yang update, pokoknya yang detail itu tetap ada kegiatan yang seru untuk dilakuin, jadi nggak cuma itu aja. Kalau dari pihak kontra nih, kan mungkin mendengarnya kayak oh seru juga ya ternyata pacaran, cuma kan tetap harus menghindari nih. Bagaimana cara kalian tuh menghindari gitu dari hubungan lawan jenis ini? Kalau dari aku sendiri, cara menghindarinya sih lewat orang tua ya, soalnya lumayan orang tua strict banget soal pacaran. Di keluarga aku gak ada yang boleh, terus sama pulang malam juga nggak boleh. Jadi kayak kalau udah pacaran tuh udah dilarang banget. Jadi ya sebenarnya kalau suka-suka ya ada, tapi gimana dari orang tuanya nggak. Tetap harus belajar dulu ya, dan nanti ada masanya. Ada masanya nanti. Oke, ada yang mau tambahin? Enggak ya. Sebenarnya ya balik lagi ya, seperti yang Taya yang bilang tadi 50-50, yang dimana ada hal-hal yang negatif, ada yang hal-hal yang positif yang mungkin kalian bisa maknai dari pacaran gitu. Ada yang kayak belajar bareng, malah jadi support system. Kalau dari yang negatifnya kan yaitu yang tidak tahu tempat, malah jadi kelewatan batas dan lain sebagainya. Oke, dari yang udah teman-teman tadi bicarakan terkait pro dan terkait kontra berpacaran, mungkin ya balik lagi itu ada minus dan ada plus dan minusnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut serta dan bersedia untuk hadir dari bimbingan kelompok ini. Saran ibu yang mungkin punya pacar, sebenarnya mungkin punya pacar tapi tetap kontra, itu tetap menjaga harga diri dan batasan-batasannya gitu. Jangan sampai kelewat dari norma-norma yang ada. Apalagi kalian masih duduk di bangku SMA yang masih ada tanggung jawab juga dari sekolah. Kalau kalian kenapa-napa, mungkin sekolah juga yang ikut bertanggung jawab dengan apa yang mungkin kalian lakukan di luar sana gitu. Tetap tahu batasan, tetap tahu harga diri, jaga diri, dan jangan sampai kalian melakukan hal-hal negatif yang sudah disebutkan tadi. Gitu. Di sekolah pun harus mengetahui nih apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai malah nama baik kalian pun hilang gitu di guru-guru, di teman-teman. Terima kasih teman-teman. Alangkah lebih baiknya sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, kita berdoa ya, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.